Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Jemaah salat subuh Masjid Raya Nurul Hidayah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Raya Nurul Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian tafsir tematik Al-Qur'an setiap ba'da salat subuh Jumat. Insyaallah pada pekan kali ini kita akan membahas surah Luqman, surah ke-31 ayat 3, yakni rahmatan lil muhsinin. Ya, mudah-mudahan kami harapkan semua jemaah yang berada di masjid atau via online bisa mengikuti sampai waktu syuruk insyaallah. Demikian, mari sama-sama kita langsung dengarkan pemaparan materi dari guru kita, Ustadz Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali dan dalam kesempatan ini kita akan mengkaji surah yang ke-31, surah Luqman alaihi salam, ayat 3 yang judulnya diambil di bawah kata-kata rahmatan lil muhsinin. Semoga kiranya dengan mengkaji judul ini, menghayati pesan-pesannya, kita semua selalu dalam keberkahan hidup dan lindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai dengan melihat apa arti dan makna di balik judul rahmatan lil muhsinin. Rahmatan artinya rahmat. Rahmatan adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Sudah masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia dan artinya adalah kasih sayang. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Dan dua itu digabung di bawah kata-kata rahmah, kasih sayang. Lil muhsinin artinya bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi rahmatan lil muhsinin adalah kasih sayang atau rahmat Allah bagi orang-orang yang berbuat baik. Mari kita lihat terjemahan ayat 3 untuk melihat arti dari judul ini. Silakan. Bismillah. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah dia artinya rahmat bagi orang yang berbuat kebaikan. Itu arti, sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia. Jadi makna di balik rahmatan lil muhsinin menyadarkan manusia kasih sayang Allah yang tak terbatas. Rahmatan lil muhsinin, kasih sayang itu menyadarkan manusia betapa besar dan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Salah satu bentuk kasih sayang Allah itu adalah Allah tidak membiarkan kita bingung.
Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan kalut. Allah berfirman, "Wa wajadaka dhallan fahada." Dia mendapati Muhammad dalam keadaan bolan, dalam keadaan bingung. Lalu Allah memberinya petunjuk. Kebingungan, ketidakmengertian itulah suatu hal yang sangat menggelisahkan. Dan Allah dengan kasih sayangnya menepis ketidaktahuan kita. Membuang, menghilangkan kebingungan manusia. Caranya adalah dengan memberikan petunjuk yang benar. Dengan memberikan pedoman hidup yang jelas. Jadi salah satu rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada manusia adalah Allah memberikan kita petunjuk yang jelas. Sehingga kita tahu siapa sebenarnya diri kita. Apa yang harus kita lakukan selama hidup ini. Dan apa tujuan akhir kita dalam hidup ini. Dengan perkataan lain, Allah mengajarkan kita apa sebenarnya hakikat hidup ini. Dan itu suatu rahmat. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sudah pintar, orang-orang diakui bijak, nggak ngerti apa makna keberadaan di dunia ini. Dia bertanya, "Who am I? Siapa aku ini?" Nggak jelas, ngambang. Itulah makanya kalau kita baca berita-berita, terutama yang dilansir dari buku-buku psikologi modern, ada orang-orang yang sudah kaya sekali, tapi hampa, empty, hidupnya itu hampa, bunuh diri. Di mana-mana, ternyata dia memblame, dia merasa tidak puas dengan dirinya, hampa, kehampaan, ketidakmengertian tentang apa sebenarnya hidup ini membuat dan diduga penyebab terbesar kenapa banyak orang-orang yang lari kepada narkoba, banyak orang mabuk-mabukan, bahkan lebih bahaya lagi, banyak orang bunuh diri, nggak mengerti untuk apa hidupnya di dunia ini. Dan kasih sayang Allah adalah Allah memberikan kita petunjuk yang jelas bagaimana kita menghayati, bagaimana harusnya kita berperilaku sepanjang hidup kita di dunia ini. Itulah dia rahmatan lil muslimin, makna dibaliknya menyadarkan manusia betapa luas dan besarnya kasih sayang Allah. Di antaranya adalah tidak membiarkan manusia itu bingung, tidak membiarkan manusia itu tidak mengerti terombang-ambing dalam ketidakmengertian hidup. Itu arti dan makna. Kita beralih ke bagian kedua, hubungan. 3 judul yang lalu, wa'dallah menjelaskan tentang janji Allah. Maka judul sekarang mengingatkan janji Allah yang pasti terjadi adalah siapa saja yang menerima kasih sayang Allah ini. Siapa saja yang membuka hatinya untuk menerima kasih sayang Allah ini, dalam artian dia terima petunjuk Allah Al-Quran, dihayatinya, dilaksanakannya, sehingga dia menjadi orang baik, maka janji Allah kepada orang-orang yang baik ini adalah kebaikan yang menanti di akhirat. Jadi sekali lagi, bila judul yang lalu menjelaskan janji Allah, maka judul sekarang mengingatkan janji Allah yang pasti terjadi adalah orang yang menerima kasih sayang Allah akan berpulang ke rahmat Allah, akan mendapatkan kebaikan seperti ditegaskan di surah 10. Surah 10 adalah surah Yunus alaihi salam. Mari kita lihat ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah la yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah. Silakan. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik atau surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Wajah-wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula diliputi kehinaan. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ya janji Allah. Siapa yang menerima kasih sayang Allah ini,
Siapa yang membuka hati menerima petunjuk Allah, maka orang itu akan menjadi orang yang baik dan orang yang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang baik itu. Amin ya rabbal alamin. Itulah hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Intinya adalah Allah menjanjikan siapa saja menerima petunjuknya dengan baik, maka dia akan meninggalkan dunia dalam keadaan baik. Husnul khotimah. Dan nanti setelah itu dia akan mendapatkan balasan yang baik. Surga menantinya di surga. Di akhirat nanti. Kita hidup di dunia ini berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian itu di dunia ini berbeda-beda kata Allah. Kita sering dengar ayat yang pendek ini. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Dan kita lihat dari profesi kita. Ada petani, ada pejabat, ada saudagar, ada guru, ada macam-macam pekerjaan yang kita lihat, saksikan di dunia ini. Semua manusia berbeda, tidak sama. Ada yang dia ahli dalam hal ini, ada pula yang hobi di bidang itu. Macam-macam manusia berusaha dalam hidup ini. Terlepas dari usaha kita, terlepas dari status sosial yang kita miliki. Tapi ada satu status yang harusnya kita dambakan. Didambakan. Walaupun sekarang kita ngeri mendengar. Apakah status yang sangat bernilai tinggi? Status itu adalah almarhum. Almarhum. Kalau kita dikatakan almarhum Bang Ali, ngeri Bang Ali dengar itu, gawat nih, meninggal enggak? Almarhum itu doa. Almarhum itu doa agar orang ini mendapatkan kasih sayang Allah. Itu gelar yang paling hebat. Makanya nggak boleh diobral gelar itu. Ada yang mengatakan nggak boleh bilang almarhum. Itu kan memastikan. Ulama lain mengatakan bukan. Itu bukan memastikan dia mendapat kasih sayang Allah. Itu doa. Jadi almarhum itu seakan-akan ya Allah. Terima ia setelah meninggalkan dunia ini dalam rahmatmu. Quran mengajarkan itu. Rahmatan lil musinin. Siapa menghayati petunjuk Allah. Menerima kasih sayang Allah ini. Dia akan mendapatkan rahmatnya. Kita doakan orang ini mendapat rahmat Allah. Bahasa Arab mendapat rahmat Allah itu almarhum. Almarhumah. Itu gelar yang paling hebat. Fir'aun. Siapa yang tak kenal dengan nama Fir'aun? Seorang yang mengaku dirinya Tuhan. Tapi berakhir nggak dapat almarhum. Dia mendapat kutukan Allah. Mendapat ejekan malaikat. Fir'aun hari gini baru sadar ya. Itu kata malaikat. Korun. Siapa yang nggak pernah dengar kata korun? Bahkan namanya diabadikan bagi siapa yang menggali tanah. Barang siapa tadi yang tadi mendapatkan harta di tanah tertanam, itu bukan harta dia. Itu harta karun. Korun maksudnya. Demikian kayanya korun. Sehingga kalau orang menggali dan dapat emas, dibilang bukan harta siapa, harta karun. Karun itu korun. Demikian kayanya dia. Siapa yang tak kenal dengan Haman? Teknokrat ahli yang sangat disayang oleh Firaun, tangan kanan. Tapi kemana dia berakhir? Dia berakhir dibantai. Terakhir dia ditenggelamkan oleh air. Tanah yang membenamkan korun. Air yang menenggelamkan Fir'aun dan Haman. Seakan menyadarkan manusia. Ingat hai manusia. Walaupun usia kalian, usaha kalian berbeda-beda. Tapi ingat, kalian dari air. Kalian dari tanah. Makanya air menimpa Haman dan Korun dan Fir'aun. Tanah menenggelamkan yang namanya Korun. Agar manusia sadar. Dia berasal dari air dan tanah. Tanah air. Kata yang kita katakan tanah air. Itu kata-kata yang hebat. Mengingatkan kita. Bahwa kita dari tanah. Adam dari tanah. Kita dari air yang terpancar. Baina subi wa tarud. Itulah dia kaitan atau hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang ini. Allah menjanjikan orang-orang ini akan mendapatkan gelar almarhum, mendapatkan rahmat Allah kalau dia baik. Allah suka kepada orang yang baik.
Orang-orang yang baik dicintai Allah. Seperti dikatakan di surah 3 ayat 134. Di antara ciri orang baik itu disebutkan di surat 3 ayat 134. Dapat? الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. Ali Imran surah 3 134. yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ibnu Muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik sehingga orang ini akan mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Almarhum, almarhumah. Orang-orang yang dirahmati Allah kembali dalam kasih sayang Allah. Pada surat 7 ayat 6, ayat 56, surat 7 surah Al-A'raf ayat 56 Allah tegaskan dekat, kemungkinan besar bahwa orang itu dekat dengan kasih sayang Allah itu akan diperoleh oleh orang-orang baik. Surah Al-A'raf 56. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Itu ayat 55. Ayat 656-nya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ayat 56-nya saja langsung. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Rahmatan lil muhsin. Sampailah kita pada bagian ketiga yang merupakan inti dari kajian ini, pesan-pesan di bawah judul menjadi al-muhsinin. Bagaimana sih yang namanya orang baik? Itu perlu karena banyak orang yang menganggap dirinya baik atau menganggap orang itu baik. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Saya baik, pengakuan dia, anggapan dia baik, itu nggak apa-apa, bagus. Dia mengatakan orang itu baik, bagus. Gitu. Tapi apa ukuran sebenarnya, apa kriteria yang hakiki dalam pandangan Allah untuk menamakan orang itu baik? Karena ada orang yang baik, kata Allah itu nggak orang baik, itu orang jahat. Biasanya kita kalau mengatakan orang baik, kalau orang bantu kita, orang itu membantu kita, ngasih kita uang, ngasih kita macam-macam fasilitas, jabatan, atau lain sebagainya. Kita katakan si anu baik. Apa dasar kita katakan baik? Dia memberikan sesuatu kepada kita. Enggak peduli kita orang itu gimana tadi hubungannya kepada Allah, enggak peduli. Pokoknya dia baik sama saya, itu baik. Ah itu maafnya itu versi baik menurut anjing. Anjing gitu. Anjing itu nggak peduli mau tuannya itu koruptor, mau pencuri, kalau ngasih dia tulang, itulah tuan dia baik, itu kan itu. Dibelanya mati-matian, orang ganggu tuannya dihajar. Nggak peduli dia tuannya ini orang baik atau enggak. Yang penting dia baik sama saya. Kebanyakan manusia berpikir dia sudah merasa jadi orang baik. Kalau diakui orang dia orang baik. Tunggu dulu. Itulah sebabnya pesan di balik judul ini adalah menjadi muhsinin sejati. Orang baik yang sejati. Bagaimana kriteria orang baik sejati? Dapat kita lihat dari pesan-pesan Luqman alaihi salam yang merupakan nama dari surat 31. Bagaimana kita mengukur diri kita? Sudah baik atau tidak? Mari kita lihat dari isyarat yang terdapat di surat Luqman, khususnya pada pesan Luqman kepada anaknya. Bagaimana orang baik itu? Siapa orang baik sejati itu? Mari kita lihat setidaknya 3 pesan penting melalui surat Luqman ini. Pertama, kriteria orang baik pertama adalah
baik hubungannya dengan Allah. Itu yang pertama. Sebaik apapun orang itu, tapi kalau hubungannya kepada Allah tidak baik, itu bukan orang baik. Hubungan kepada Allah dengan baik itu dasar untuk baik atau tidak. Kalau tadi kita lihat baik dari versi manusia, itu orang baik. Kenapa? Suka nolong itu. Biasanya dasar kita katakan baik, suka nolong. Suka nolong, suka membantu, perhatian itu. Itu nggak ada masalah. Tapi basicnya adalah orang baik itu yang sejati di mata Allah adalah orang yang baik hubungannya kepada Allah. Itulah makanya ketika bicara al-musinin, mari kita lihat ayat 3 dan 4 kembali. Warahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna shalah. Silakan. sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan meyakini adanya akhirat. Jadi yang namanya orang baik itu orang yang menegakkan sholat. Itu kerja pertamanya. Menegakkan sholat dengan ikhlas. Makanya menegakkan sholat. Bukan mengerjakan sholat. Menegakkan. Artinya sholat itu benar-benar dilakukan penghayatan. Karena ada orang sholat, kata Allah tuh bohong sholatnya. Kenapa? Dia sholat tapi tak menghayati. Seharusnya ketika kita sholat kita menghayati. Bahwa sholat itu dialog kita kepada Allah. Melakukan hubungan baik kepada Allah. Itulah sholat yang khusyuk, yang menyadari dia sedang beraudiensi kepada pemilik semesta ini, seperti ditegaskan di surat 2 ayat 45. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. 45 46. Al-Baqarah surah 2 45 46. Surah Al-Baqarah Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, siapa yaitu yang khusyuk? Lanjut. yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Iya, kembali kepada Allah. Sekarang sedang kembali, ketika sholat sedang kembali beraudiensi kepada Allah, berdialog kepada Allah. Itu makanya dalam kajian kita terakhir, cobalah mulai dengan hayati setiap kata yang kita sebutkan dalam sholat. Kita sudah membaca Al-Fatihah ribuan kali, bahkan puluhan ribu. Kita telah membaca ayat-ayat yang sama dalam sholat kita. Kita mengucapkan sama-sama, kita sudah berulang kali mengucapkan kata yang sama dalam rakaat kita. Yufili sudah kita baca berulang-ulang. Cobalah pelan-pelan dari sekarang hayati. Allahu Akbar yang kita ucapkan itu hayati. At-tahiyatul yang kita baca hati-hati. Perhatikan itu. Supaya kita meresapi apa sebenarnya makna di balik dialog kita kepada Allah. Hubungan baik kepada Allah. Kita bicara sama orang, nggak ngerti kita apa kata dia, dan dia nggak ngerti apa kata kita. Itu terjadi miskomunikasi nantinya. Dia berkata apa dan kita nggak puas, kita nggak ngerti apa maksudnya, sehingga nggak terjadi koneksi, nggak terjadi komunikasi yang baik. Itu kepada orang dan itu mengganggu hubungan baik. Bayangkan kepada Allah. Allah sudah katakan ini firmanku, ini dialog kita, pelajari, hayati. Dan kita mengucapkan kata-kata yang sama tanpa kita mengerti. Itu berarti ada teguran kepada kita, benar apa enggak? Kita ingin berdialog dengan Allah. Sholat itu tes untuk itu. Maka dikatakan bersabar. Minta bantu kepada Allah. Sabar. Pelajari baik-baik apa dialog kita. Kita sedang menghadap Allah. Alangkah naifnya. Bila kita berdialog kepada pemilik semesta. Tanpa kita menyadari apa yang kita katakan. Kita mau datang kepada orang saja yang tidak sebangsa dengan kita. Bahasanya beda. Kita pelajari. Kita bertemu sama orang Jepang. Kita akan pelajari terima kasih apa? Arigato. Jangan salah sebut bageru. Jangan, itu bahaya nanti. Itu sama orang asing. Kita akan ambil kata-katanya. Kita sudah bicara kepada Allah. Sudahkah kita hayati makna yang kita ucapkan?
Sudahkah kita sadari apa di makna di balik gerakan yang kita lakukan? Itu makanya dikatakan banyak orang sholat, tapi sholat-sholatan. Dia nggak menghayati sholatnya, sehingga gagal. Seperti dikatakan di surat 107 ayat 4. Surat 107 adalah surat yang sering kita dengar dan kita baca. Ayat-ayatnya singkat, mari kita lihat ayat 4. Fawailul lil musallin alladzina hum ma'an salatihim sahun. Silakan. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Iya, yang lalai dalam sholatnya bukan semata-mata sholatnya ketinggalan, sholatnya tadi ternyata terlambat waktu, bukan semata-mata itu. Sholat yang lalai itu ala dia berdialog dengan pemilik semesta ini, tapi tanpa keinginan yang kuat untuk memahami makna di balik dialog itu. Sehingga gagal sholatnya. Itu yang pertama. Jaga hubungan baik kepada Allah lewat sholat. Ditegaskan oleh Luqman saat menasihati anaknya, tertera di ayat 17. Luqman yang sedang kita kaji ayat 17 berisi pesan Luqman dalam rangka menjaga hubungan baik kepada Allah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Silakan. Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Jadi sholat yang benar itu yang dikatakan dengan sholat yang menjaga hubungan baik kepada Allah, keinginan untuk memahami dialog dan dilakukan karena Allah. Kalau orang munafik, ciri-cirinya malas, malas. Artinya nggak peduli dia sedang berhadapan dengan Allah dan berdialog dengan Allah. Itu makanya dikatakan dia sebenarnya melakukan sholat, tapi sebenarnya sudah syirik, sudah kemana-mana pikirannya. Jangan begitu. Jadi ketika kita sholat, kita ikhlas. Makanya lillahi ta'ala. Jangan syirik. Jangan syirik itu jangan mengabdi kepada selain Allah. Sekarang kita mengabdi kepada Allah, tapi pikiran kita, konsentrasi kita kepada yang lain. Itu bisa mengarah kepada syirik, seperti diingatkan di ayat 11. Ayat 12-nya, surat Luqman ayat 12. Silakan. Sungguh, kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur atau tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Apa tanda syukur kita? Lanjut. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Nah, supaya jangan syirik itu hayati sholat. Sholat itu mengatakan Allahu Akbar. Jadi nggak ada yang lain. La ilaha illallah. Kata-kata terakhir di azan untuk mengatakan sholat itu mengarahkan kita untuk tidak syirik. La ilaha illallah. Ketika sholat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Salah satu cara untuk menjadi orang baik atau kriteria menjadi orang baik sejati. Allah menjaga hubungan baik kepada Allah dan itu terlihat dari sholat yang dilakukannya dengan penuh perhatian. Satu. Kedua, orang baik sejati itu bukan semata-mata baik hubungan kepada Allah lewat sholat. Sholat terus dari pagi sampai malam. Bukan begitu juga. Makanya sholat itu dibuat waktu-waktunya. Tidak konsentrasi pada sholat. Sholat dilakukan sesuai dengan waktunya dan dengan penghayatan yang sederhana tadi. Lebih dari itu, kriteria yang kedua, selain tadi menjaga hubungan baik kepada Allah, adalah menjaga hubungan baik kepada sesama, terutama orang tua. Jadi banyak orang baik kepada teman-teman, dipanggil temannya langsung datang. Banyak orang baik kepada atasan, disuruh atasan langsung. Tapi orang tua ditelantarkan, itu hati-hati. Jadi hubungan baik kepada manusia, hierarkinya adalah orang tua kita. Hati-hati. Orang tua, ayah dan ibu itu
prioritas utama. Ibu bapak. Itu ungkapan yang bagus tuh ibu bapak. Ibu dulu baru bapak. Bukan ayah ibu. Ayah ibu itu artinya kita dari ayah dilahirkan ibu. Tuh. Kalau untuk menghormati itu adalah ibu bapak. Ibu. Itu makanya di surat Luqman ayat 14. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Silakan. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Ya, ketika bicara tentang buat baik sama manusia, terutama ibu bapak, setelah mengatakan orang tua, Allah ikutin ibu dulu. Ibu, ibu bapak, lady first, wanita yang pertama. Oleh karena itu, hati-hati. Jangan sampai salah adab kepada orang tua, jangan. Ibu bapak kita, walaupun mereka itu sudah masuk kelompok jadul zaman dulu, jadi banyak nggak ngerti teknologi, banyak terkadang tadi tidak mengikuti perkembangan dunia ini khususnya teknologi, jangan sekali-kali kita hina, jangan. Kalau nggak ada orang tua kita, nggak ada kita. Oleh karena itu Allah katakan bersyukurlah kepadaku menciptakanmu sebagai manusia, bersyukurlah pada ibu bapamu karena dengan sebab mereka kau hadir ke dunia ini. Itu makanya durhaka pada ibu bapa merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mencium bau surga orang-orang yang ibu bapanya tidak rela kepada, tidak ridho kepada. Itu makanya di ayat yang lain ditegaskan aturan main, cara kita beradab pada orang tua kita, hati-hati berkata-kata pada mereka. Jangan singgung perasaan orang tua kita. Mengatakan ah tidak boleh, itu ah. Apalagi mengatakan ok sama ah, oga. Ah, itu jangan. Ah saja nggak boleh. Apalagi tambah ok, oga jangan. Kepada orang tua kita hati-hati. Allah tegaskan kepada orang tuamu harus berbuat baik. Jadi orang baik itu tidak semata-mata hubungan baik kepada Allah. Itu yang utama, yang pertama. Berikutnya lah hubungan baik kepada sesama dan kepada sesama manusia itu dimulai dengan orang tua. Secara khusus ditegaskan adabnya begini. Surah 17 ayat 23. Al-Isra 23 mengajarkan kita ini etikanya kepada orang tua. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Silakan. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-sekali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jangan membentak orang tua. Terus nih. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Kita perhatikan tuh orang tua itu. Dari mulai kita lahir, nggak bisa apa-apa. Sampai usia kita sekian tahun, nggak bisa apa-apa. Mereka menolong kita, mendukung kita. Lalu balasan kita adalah bentakan. Itu sangat menyakitkan. Semuanya Allah katakan jangan. Sama orang tua jangan kurang ajar. Apabila dia tambah tua, kita harus lebih maklum. Karena ketika dia tua, kita sadari beginilah kita kecil dulu. Orang tua nggak bisa apa-apa, begitulah kita dulu. Dia terkadang bicaranya tadi tuh ngawur, begitulah kita dulu. Itu makanya doa yang pantas Allah, sayangi mereka ya Allah. Aku sadari, aku kecil dulu begini rupanya. Kasih mereka ya Allah. Jangan doakan doa yang buruk pada mereka. Walaupun mereka mengajak kafir, ngajak kafirnya jangan diikut. Tapi bicara
adab kepada orang tua tetap dijaga. Diingatkan di surat Luqman 31 ayat 15. Orang tua memang nggak semuanya juga baik. Walaupun mereka tadi membuat kita hadir ke dunia, tapi mereka terkadang menyebalkan. Menyebalkannya apa? Mereka ngajak buat yang macam-macam. Ah, itu bila menghadapi itu, tetap saja karena ada orang tua, mesti kita berlaku baik. Walaupun nggak mesti diikutin. Seperti dikatakan di surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Silakan. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Ingat, bagaimana kau berperilaku pada orang tua, itu aku akan dikembalikan kepadaku untuk memutuskannya. Itu kata Allah, firman Allah, hati-hati. Oleh karena itu, jangan sembarangan kepada orang tua kita. Bahkan kalau beda akidah, tetap aja hormat kepada mereka. Mereka orang tua kita. Tapi tidak semua perintahnya harus diikuti. Kalau Allah, itu maka dikatakan utama, perintah Allah itu wajib kita ikuti. Tapi orang tua lihat dulu yang diajaknya benar apa enggak. Meskipun mereka mengajak enggak benar, tetap dihormati. Yang enggak boleh diikuti, ajakan enggak benarnya. Oleh karena itu kita sangat merasa miris, sangat merasa tadi itu prihatin. Banyak anak-anak kurang ajar pada orang tua, bahkan ada yang sanggup membawa orang tuanya ke pengadilan itu, memperkarakan orang tuanya. Ada yang mencoba membunuh orang tuanya, dikejarnya ibu untuk dibunuh. Nauzubillah min dzalik. Enggak ada orang tua kita, enggak ada kita. Oleh karena itu enggak bisa dibayar jasa mereka. Kalau begitu cobalah mulai membayarnya, membalasnya, walaupun nggak mungkin terbalas dengan menghormati mereka, berbakti pada mereka. Itu yang kedua, yang terakhir, yang ketiga. Jadi ciri orang baik itu baik kepada Allah. Tandanya sholat yang dihayati. Kedua, baik kepada manusia, terutama orang tua yang kita berbakti. Yang terakhir, yang ketiga adalah baik kepada diri kita sendiri. Jadi baik kepada Allah, baik kepada orang lain, terutama orang tua, baik kepada diri kita sendiri. Bagaimana maksudnya baik pada diri kita sendiri? Jangan biarkan batin kita kotor. Itu baik. Kita membersihkan mobil, bagus, baik untuk mobil. Membersihkan pekarangan, bagus pada orang-orang. Baik sama orang, oke, seperti tadi. Tapi banyak orang melakukan itu nggak baik ke dirinya. Kenapa? Buat baik tapi hatinya kotor. Itu makanya Allah katakan, kalau tadi gara-gara nolong orang, kau menyimpan rasa benci, udah bagus kamu bilang tidak mau nolong aja, minta maaf ya nggak bisa nolong. Jangan kita sudah baik sama orang, tapi nggak baik ke diri kita. Oleh karena itu, kalau gara-gara buat baik sama orang nggak baik sama diri, jangan buat baik sama orang dah, buat baik sama diri kita sendiri. Seperti dikatakan di surat 2 ayat 200. Al-Baqarah Allah ingatkan, jangan sampai perbuatan baik kita kepada orang lain membuat kita nggak baik ke diri kita sendiri. Dikatakan pada ayat 263. Qaul ma'ruf maghfirah. Silakan. 260. Surat Al-Baqarah 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Iya, jadi kata-kata yang baik minta maaf lebih bagus daripada nolong orang
Tapi kita menyakiti perasaannya, itu juga menyakiti perasaan kita sendiri. Sebel, nolong orang gara-gara kok nolong kok kita jadi sebel lah. Kalau gitu, ya emang prioritasnya adalah jangan biarkan diri kita diliputi oleh tadi hal yang membuat kita menjadi gundah. Aduh. Itu juga diikuti melalui ayat-ayat yang setelahnya, coba ayat setelahnya 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakitinya perasaan penerima, seperti Menyakiti. orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Hmm. Sebagai penutup, ayat yang singkat untuk mengingatkan itu tertera di surat 2 ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu. Silakan. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah suka orang berbuat baik. Kau telah menjadi orang baik karena melakukan hubungan baik kepadaku. Kau sholat. Kau telah menjadi orang baik. Kenapa? Kau nolong orang. Kau buat baik pada sesama. Tapi jangan sampai kehilangan yang ketiga. Kau tidak baik sama dirimu. Kenapa? Kau tolong orang tapi kau pendam rasa benci. Jangan cerbuskan dirimu kepada kebencian, kepada kebinasaan. Allah nggak suka pada itu. Allah suka orang yang baik, baik kepada Allah, baik kepada manusia, dan baik kepada batinnya. Karena di batin dipenuhi oleh keikhlasan, tidak ada terganggu dengan kesebalan, dengan kebencian, kemarahan, gara-gara buat baik pada orang lain. Demikian beberapa pesan di bawah judul Rahmatan lil Muslimin. Semoga kita menjadi orang baik yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahun azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, yakni tanya jawab ya, sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya, Darius, ya. ya. Pertanyaan sedikit soal kalau orang tua memerintahkan sedangkan dia tidak punya ilmu, janganlah engkau mengikuti kriteria eh, karena dia tidak punya ilmu itu hanya di bidang agama atau di bidang yang keduniaan juga. Misalnya juga eh, di dalam apa berteman, ya. Nah, itu dilarang berteman dengan itu dan itu gitu. Ya, ibu kan nggak tahu siapa dia. Apa termasuk itu juga. Terima kasih. Jadi intinya adalah yang tanpa ilmu itu tidak punya pengetahuan bahwa itu nggak baik itu maksudnya. Makanya contohnya syirik. Dia nggak punya ilmu, dia kira syirik itu bagus. Jadi umpamanya nanti kamu gini ya, minta tolong pada ini ya. Pada itu nggak bagus, nggak punya ilmu. Jadi inti nggak punya ilmu, malai salah kabilin itu tidak punya pengetahuan bahwa apa yang disuruhnya itu sebenarnya nggak baik, nggak punya ilmu tentang kebaikan. Itu maksudnya itu. Contohnya tadi syirik. Kan banyak orang yang syirik. Dia nggak sadar bahwa itu nggak baik. Nah, kalau orang tua menyuruh itu atau yang senada dengan itu, jangan temani dia ya. Itu nggak bagus. Itu kan versi dia. Karena tentulah baik menurut tadi dia belum tentu baik menurut Allah. Jangan temani dia. Nanti kamu gini ya. Lihat dulu. Itu arahnya ke arah yang baik atau tidak. Nah, jangan ngaji-ngaji aja. Itu ya. Yang punya dia yang ngaji aja. Lihat dulu ngaji-ngaji maksudnya apa? Oh, rupanya tadi ngaji yang nggak benar banyak itu perlu diperhatikan. Intinya sekali lagi adalah
apabila orang tua atau siapa saja mengajak kepada nggak baik, itu jangan ikutin. Makanya ayat itu setelah ayat 15 di backup dengan ayat 17. Perintahkanlah yang baik, hindari yang mungkar. Itu berlaku pada orang tua juga. Orang tua menyuruh yang nggak baik, tetap dihormati, yang nggak baiknya jangan diikutin gitu. Kira-kira gitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan dari Pak Sahrir, ya. Kami persilahkan. Maaf, kayaknya Pak Sarir nggak ada karena Oh, lagi di iya. luar kota. Oh Oh, iya, ya, iya. terima kasih. Eh, Baik, langsung saja kita tutup. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berarti itu sebutan untuk almarhumah itu untuk orang kafir hukumnya enggak boleh ya Ustadz? Ah, iya. Jadi makanya almarhum kena berisi doa, sedangkan mendoakan orang yang tidak sah itu terlarang, itu nggak boleh sebenarnya. Cuma saja ada yang mengatakan almarhum almarhumah itu yang dipakai di Indonesia itu adalah suatu kata-kata untuk ini aja, suatu istilah aja, tanpa mengandung efek. Artinya apa gelar kita untuk orang meninggal? Kita almarhum kan berarti orang sudah meninggal. Kalau untuk mereka apa gitu? Sehingga akhirnya dianggap itu adalah sebagai ungkapan orang sudah meninggal saja gitu. Kalau dulu saya ingat waktu saya di Medannya, itu ada koran analisa itu nggak almarhum, namanya mendiang kayak gitu dia, dia mendiang. Tidak Yang pakai itu. dia lebih Kayak gitu, itu ya. mendiang si Bahasa Anu India. gitu deh. Artinya kita nggak populer di sini ya. Di Medan itu kata-kata mendiang populer itu. Sebenarnya Oh, setelah iya. saya lihat mendiang itu menyeramkan juga. Mendiang itu artinya diang kan api, dibakar gitu. Nah, itu, jadi ini dibakar. Jadi konotasinya nanti di akhirat dibakar juga, mengerikan jadinya ya. Gitu. Oh gitu. Tapi sekali lagi, gelar yang paling tadi kita dambakan almarhum itu. Semoga kita kembali kepada Allah, mendapat rahmatnya. Dan kalaupun harus melakukan kepada orang lain, itu adalah sekedar tadi kata-kata ungkapan saja, bukan sebagai doa. Kalau sama terpaksa harus begitu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita berisi doa, ya Allah ampuninya itu terlarang, nggak boleh. Gitu. Ya. Ustadz, Kalau terima ungkapan kasih yang itu, Ustadz. Tat, ada yang bilang pakai rohimahullah atau rohimahullah gitu gimana, Tat? Ah, iya, jadi rahimahullah itu sama dengan almarhum. Jadi Allah Allah marham ya. Allahumma atau Allahu yarham. Jadi Allah yarham Allah merahmatinya atau Allah marhamhu itu dia itu lebih lebih bagus lagi. Karena kalau itu nggak ada beda pendapat, itu doa untuk orang muslim ya. Untuk orang muslim kita kata Allah yarham atau Allah marhamhu atau Allah marhamah itu bagus. Itulah doa kita. Nah, kalau almarhum sama almarhumah masih ada yang perdebatkannya. Kenapa sih dikata almarhum itu kan sudah pasti. Jadi dijawab dengan bukan pasti itu maksudnya doa gitu. Tapi kalau Allah marhamhu itu nggak ada beda pendapat. Semua sepakat bahwa orang seakidah dengan kita wajib kita doakan. Itulah makanya kita sholat jenazah itu yang pak hukumnya fardu kifayah, doanya itu Allahumma firlahu warhamu. Untuk menegaskan kalau desa akidah wajib. Kalau nggak ada yang mendoakannya berdosa semuanya fardu kifayah. Kira-kira begitu. Ya, Ustadz. Ya. Baik, terima kasih. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Radul Hidayah atau via Zoom yang di online. Ya mudah-mudahan kita semua Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umur kita insya Allah. Kita doakan juga guru kita. Ya Amin. mudah-mudahan Allah panjangkan umur Amin. kebaikannya, Allah sehatkan badannya insya Allah. Mari Amin. sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.